Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kalian semua. Selamat pagi murid-muridku. Kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita alangkah baiknya kita membaca surat Fatihah. Semoga bisa berjalan dari awal sampai akhir. Al-Fatihah. Kita explain terlebih dahulu ya. Ini ada jempol jaringan ini. Nanti kalau saya begini kalian bilang 1, kalau begini bilang 2. Oke, konsentrasi ya. Oke, selesai. Semoga kalian yang ada di rumah bisa menyimak dengan baik video bapak ini. Oke, selanjutnya yaitu tentang tumbuhan paku. Pasti kalian pernah ketemulah tumbuhan paku, entah itu tidak sengaja atau entah itu disengaja atau tidak sengaja gitu. Jadi di tumbuhan paku itu mungkin di belakang rumah kita mungkin pasti ada lah. Entah itu kita mengira wah ini ada tumbuhan apa ya, entah kita mengira itu wah tuh ini mungkin rumput, kira rumput pada tumbuhan paku gitu. Oke, kita harus semangat ya. Kalian harus tahu terlebih dahulu tumbuhan paku. Apa sih tumbuhan paku? Tumbuhan paku adalah kelompok tumbuhan berpenghulu sederhana yang termasuk pada golongan Cormopida. Tumbuhan paku hidup menempel, epifit, ada hidup di tempat lembab, hidrofit, dan ada juga hidup di air, hidrofit. Dan pada sisa tumbuhan lain, saprofit. Pokoknya di belakangnya ada fit gitu. Pokoknya itu apa ya, istilah latinnya itu. Jadi kalian harus tahu terlebih dahulu. Ciri-ciri tumbuhan paku kalian harus tahu ya. 1, yaitu lapisan pelindung sel atau yang jaket steril yang terdapat di sekeliling organ reproduksi ya dia. Jadi lapisan pelindung itu terletak di sekeliling organ reproduksi, itu ciri yang 1. Yang kedua yaitu embrio multiseluler yang terdapat dalam archegonium. Itu yang ciri yang kedua ya. Jadi yang ciri pertama, ciri kedua sudah. Sekarang ciri yang ketiga yaitu kutikula pada bagian luar. Kutikulanya terletak di bagian luar. Yang keempat yaitu sistem transport internal yang mengangkut air dan zat makanan dari dalam tanah, yaitu struktur itu ciri-ciri tumbuhan paku. Jadi tumbuhan paku tadi saya jelaskan. Sekarang akar. Sekarang masuk ke struktur tubuh. Sekarang ada akar tumbuhan paku bersifat hidrofit. Ya, selanjutnya ada akar. Saya akan menjelaskan tentang struktur tubuh pada tumbuhan paku. Nah, ini di sebelah kanan saya ini ada akar, bisa dilihat gambarnya ya. Akar paku seperti serabut berupa rizoma. Akar tersebut dilindungi kaliptra yang terdiri atas sel-sel yang dapat dibedakan dengan sel-sel akarnya sendiri. Jadi dibedakan pada titik tumbuh terdapat sel puncak berbentuk bidang 4 yang membelah 4 arah menurut bidang sisinya ya. Ini bisa dilihat gambarnya. Terus sel yang dibentuk ke arah luar, yang ke arah luar itu bisa disimak baik-baik gambar dari struktur akar pada tumbuhan paku luar.
akan menjadi kaliptra, sedangkan ketiga arah lainnya yang menjadi sel-sel akar. Jadi yang keluar satu itu membentuk kaliptra, kan tadi membentuk 4 bidang. Yang satu tadi membentuk, yang keluar membentuk kaliptra, yang 3 tadi menjadi sel-sel akar. Jadi bisa dibedakan dengan baik. Pokoknya kalian bisa lihat ini struktur akar, terus sel-sel akar epidermis dan silinder pusat. Pada silinder pusat terdapat pembuluh angkut, flum dan silem yang bertipe konsentris. Silem berada di tengah dan dikelilingi oleh flum. Jadi flum. Selanjutnya yaitu batang. Nah, ini gambar batang pada tumbuhan paku, bisa dilihat gambarnya. Bagian tidak tampak karena terdapat di dalam tanah berupa rimpang. Untuk panjangnya sekitar 0,5 meter. Jadi tumbuhan paku itu enggak terlalu enggak terlalu besar sih. Kan tumbuhan paku kan kecil, jadi untuk ukuran batangnya yaitu sekitar 0,5 meter. Jadi kalau dijadikan senti ya 50 cm. Nanti bisa, kalau ingin lebih jelasnya nanti bisa di praktikum langsung. Jadi ya, kalian bisa, nanti kalau di belakang rumahnya ada tumbuhan paku, langsung kita praktikum saja, bisa dilihat itu gambarnya, itu bisa dilihat jelas gitu. Terus ada akan tetapi pada saat ada juga yang sampai besar itu paku tiang, dapat mencapai 5 meter. 5 meter itu malah melebihi tinggi kita itu. Aku tingginya mungkin 160, 170 itu malah sampai yang jenisnya paku tiang sampai 5 meter itu panjang. Contohnya Alsophylla contohnya. Yang selanjutnya yang 3 yaitu daun. Nah, ini bisa dilihat gambarnya, ini daun pada tumbuhan paku. Daun selalu melingkar dan menggulung pada usia muda berdasarkan bentuk, ukuran dan susunannya. Untuk daun pada tumbuhan paku dibedakan menjadi 2, yaitu 1 mikrofil, 2 makrofil. 1 mikrofil, daun ini berbentuk kecil seperti rambut atau sisik, tidak bertangkai dan tidak mempunyai tulang daun. Jadi dia tidak mempunyai tulang daun dan belum memperlihatkan diferensiasi sel. Dan ini dibedakan menjadi, katanya tuh ada epidermis, terus ada daging daun dan tulang daunnya. Itu yang mikrofil. Ada makrofil. Makrofil adalah bentuknya besar, jadi bentuknya besar, bertangkai dan bertulang daun serta bercabang-cabang. Sel-sel penyusunnya telah memperlihatkan diferensiasi, yaitu dapat dibedakan antara jaringan tiang, jaringan bunga karang, dan tulang daun. Ya, itu. Selanjutnya yaitu kita masuk ke jenis-jenis Pteriodophyta atau tumbuhan paku. Nama lainnya yaitu Pteriodophyta. 1 ada paku sejati. Ini bisa dilihat gambarnya, paku sejati. Jadi kalian bisa nanti kasih soal ya, nanti bisa bisa dicermati dari bapak ini. 1 ada paku sejati. Ini gambar paku sejati, bisa dilihat gambarnya dengan baik dan dicermati dengan baik, yaitu memiliki batang, akar dan daun sejati. Pada daun muda tumbuhnya menggulung ya. Ini jumlah spesiesnya paling banyak yaitu sekitar 12.000 spesies. Wow, banyak sekali, sampai mencapai 12.000 spesies itu dia. Contoh Adiatum, Coneatum dan Semanggi marcellata. Jadi yang ini yang saya perlihatkan pada gambarnya, ini ada Marcellia crenata semanggi, yaitu daunnya, wah itu daunnya menjadi 4 ya, jadi 4 daunnya. Tadi saya jelaskan tuh, yang 4, yang 1 membentuk kaliptra, yang 3 tadi
jadi sel-sel daun. Ya daun itu. Yang kedua, wah ini lebih menarik lagi, ada paku purba. Ini gambarnya paku purba. Wah ini gambarnya itu bagus-bagus seperti apa ya, ini bagus banget lah pokoknya. Kalau dilihat itu menyenangkan itu. Nanti fotonya bisa diambil, bisa dibuat galeri di HP kalian kan, bisa bagus itu kalau dibuat galeri fotonya. Gambarnya bagus-bagus. Yang paku purba ini bisa dilihat gambarnya ya, bisa dilihat menghasilkan satu macam spora atau homospora. Jadi dia menghasilkan satu spora, jadi homospora. Pada gametofitnya tidak memiliki klorofil dan nutrisi yang diperoleh dari simbiosis dengan jamur. Jumlah spesies paku purba hampir punah, yang tersisa yaitu sekitar 10 sampai 13 spesies. Wow, sedikit. Tadi yang pertama kan semanggi sampai 12.000 spesies. Kalau yang ini, yang paku purba hampir punah. Saat ini yang tersisa 10 sampai 13 spesies. Contohnya Psilotum nudum dan Rhinea. Yang ini saya perlihatkan yaitu Psilotum nodum. Gambarnya ada yang bagian batang itu bisa dilihat, terus kayak daunnya kayak kecil-kecil gitu, daunnya kecil-kecil, terus warnanya hijau. Pokoknya gambar ini cocok apabila dibuat galeri, buat difoto. Banyak itu. Mungkin kalian apabila menemukan, mungkin saya pernah lihat ini langsung pada saat kemarin saya ke sungai itu, bisa saya lihat fotonya langsung. Bukan fotonya, tumbuhan pakunya langsung, maksudnya di sungai kemarin saya lihat. Terus yang ketiga, ini paku ekor kuda. Ini bisa dilihat gambarnya, ini gambar paku ekor kuda ya, yang kayak ada apa ya, butir-butirnya itu kayak kepalanya. Mungkin kalau kalian lihat di belakang rumahnya, di belakang rumah kalian, apabila kemarin melihat tapi nggak tahu namanya, ini namanya apa gitu, ini namanya paku ekor kuda. Mungkin kemarin, wah ini kok bagus sih, nggak tahu namanya itu. Ini namanya paku ekor kuda. Yang ketiga itu paku ekor kuda atau nama lainnya itu Sphenopsida. Ini bisa dilihat gambarnya, pokoknya kalian harus amati gambarnya. Siapa tahu hari ini nggak lihat, besok lihat, atau nggak tahu besoknya lagi kalian bisa melihat. Bentuk batangnya mirip ekor kuda ya, kan namanya paku ekor kuda, jadi ya mirip ekor kuda gitu. Habitat tumbuhan di daerah subtropis atau tempat yang lembab. Sporangium berupa trobilus, gametofit biseksual dan memiliki klorofil. Jumlah spesies sekitar 15, sedikit ya, sekitar 15. Jadi yang nomor 2 sekitar 10 sampai 13, sekarang yang nomor 3 sekitar 15, sedikit ya, sekitar 15. Contohnya Equisetum. Jadi yang ini, yang gambarnya saya lihatkan tuh Equisetum, bisa dicermati. Batangnya warnanya hijau, terus kayak ada apa ya, butir-butir gitu. Mungkin kalau kalian pernah lihat, ini sudah gak asing lagi lah. Oh iya, ini paku ekor kuda. Mari saya jelaskan oleh Bapak Maman, paku ekor kuda. Selanjutnya yaitu yang keempat. Wah ini mungkin kalian, yang keempat ini kalian mungkin sering melihatnya ya. Kalian harus tunggu ya, mungkin kalian sering. Jadi kalau kalian sudah melihat, kita sering melihatnya. Yang keempat yaitu ada paku kawat ya. Ini gambarnya, ini gambar paku kawat, bisa dilihat. Paku kawat nama latinnya Lycopsida. Paku kawat dapat menghasilkan dua macam spora atau heterospora. Pada gametofitnya tidak memiliki klorofil. Gametofitnya juga terdiri dari dua, yaitu biseksual dan uniseksual. Jumlah spesiesnya sekitar 1000 spesies. Wah ini banyak, lumayan. Keempat ini paku kawat sekitar 1000 spesies. Jadi kalian bisa menemukan ya berbagai jenis. Ini paku ekor kuda.
bahkan spesiesnya banyak, sekitar 1000 bahkan ya. Contohnya itu Lycopodium dan Selaginella. Tapi yang ini yang saya contohkan yaitu Selaginella. Waduh, kalau dilihat gambarnya ya itu warnanya hijau, tapi pada saat apa ya, daun-daunnya itu bisa dilihat ya, kayak ada apa ya, ini biru-birunya gitu, daunnya kan ada biru-birunya. Nanti kalau kalian menemukan di belakang rumahnya, oh iya ini apa ya, Selaginella itu, gambarnya Selaginella. Itu tadi contoh-contoh tumbuhan paku. Sekarang manfaat. Jadi tumbuhan paku ini juga ada manfaatnya gitu. Kita harus tahu manfaatnya. Jadi kita adanya diciptakan tumbuhan paku juga mempunyai manfaat gitu. Pokoknya kita senang itu kalau ada manfaatnya itu. Satu, manfaat tumbuhan paku yang pertama, satu yaitu sebagai bahan obat-obatan, misalnya Deriotherus, Filik, Mas, dan Lycopodium, Clavatum, dan Aspidium sp. Wah, itu manfaatnya sebagai bahan obat-obatan. Jadi ini nanti kalau ada yang sakit, wah iya, obat-obatan. Yang kedua yaitu sebagai bahan sayuran, contohnya Marsilea crenata semanggi. Tadi gambarnya sudah saya lihatkan, Marsilea crenata dan Pterodium aquilum sebagai sayuran. Waduh, sayuran ini bisa dibuat makan ini. Nanti kalau lapar ini bisa dibuat makan. Tapi kalau pagi-pagi ini lapar kayaknya enggak sih, kalian sudah sarapan juga gitu, jadi nggak kayak lapar kayaknya nggak mungkin sih. Mungkin nantilah kalau siang-siang, ayo kita masak apa ini ada, oh iya kayaknya saya mau, oh iya tadi saya ingat pesan dari Bapak Maman ya, Bapak ini menjelaskan tentang sayuran. Oh ada sayuran Marsilea crenata semanggi bisa dibuat makanan itu ya. Yang ketiga, ini yang ketiga. Wah itu kan 1, 2. Sekarang yang ketiga ya, benar yang ketiga itu sebagai tanaman hias. Contohnya Placerium vivertium, paku tandurusa. Ini sebagai tanaman hias. Nanti kalau kalian mau menghias siapa ya? Ini sebentar lagi teman saya mau ulang tahun. Nanti bisa dibuatkan hadiah saja juga. Nanti kadonya dibuat, kasih kado kan tanaman hias, dibuka kadonya, tanaman hias, jenisnya apa, aku tanduk rusa. Wah malit teman saya, iya ini pokoknya spesial buat kamu, dia ulang tahun, hadiahnya malah tanaman. Waduh, menyenangkan dan bisa ditanam. Yang keempat, sebagai bahan pupuk hijau, contohnya Azolla pinnata, paku air yang bersimbiosis dengan yang keempat ya, yang bersimbiosis dengan Anabaina Azolla atau alga biru untuk mengikat nitrogen bebas di udara sebagai pupuk hijau. Yang keempat ini sebagai pupuk hijau. Yang kelima yaitu sebagai tiang, contohnya Alsabila glauca, paku tiang. Wah ini sebagai tiang. Nanti kalau tiang ya tetap, nanti kalau kalian sebagai tiang lah intinya. Yang ke-6 kan 6, sebagai karangan, sebagai bahan karangan bunga. Wah ini bisa buat karangan nanti kalian. Oh iya, contohnya paku kawat, nama latinnya Lycopodium cernum, sebagai bahan karangan bunga. Waduh, nanti kalian punya kebun di belakang rumah tuh. Aku punya kebun di belakang rumah ini, saya mau tanami apa ya? Bingung. Kalian bingung gitu. Dan daripada kalian bingung, mending kalian nanam aja itu loh. Sebagai bahan paku kawat ini sebagai karangan. Nanti kalau sudah tumbuh besar, nanti bisa diketok-ketok, dipotong-potong gitu. Yang ke-7 yaitu sebagai pelindung tanaman di persemaian, contohnya Glycelia linearus. Jadi dia melindungi tanaman di persemaian. Misalkan kalian nanam apa ya, misalkan nanam apa yuk. Jadi misalkan kalian menanam cabai, nanti kan bisa dia melindungi gitu, intinya dia melindungi lah.
Nah itu kan sekarang Bapak sudah selesai. Sekarang Bapak kasih pertanyaan. Jadi pertanyaan ini dijawab di kolom komentar di YouTube Bapak ini. Jadi pertanyaannya yaitu sebutkan macam-macam tumbuhan paku. Nah itu nanti kalian bisa lihat jawab di kolom komentar. Itu pertanyaan Bapak. Dan itu yang pertanyaan yang jadi saya ada dua tugas ya, ini dua tugas. Tugas yang pertama yaitu sebutkan macam-macam tumbuhan paku. Nanti dijawab di kolom komentar YouTube Bapak. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua ini ada LKS, terus jam pelajaran. Karena ini ada tiga soal, 3 LKS. Nanti saya kasih lembar jawabnya. Nanti dikumpulkan kemarin lah 1 minggu depan. Jadi pertemuan depan mengumpulkan di meja Bapak itu. Karena ada 3 pertanyaan. Pertanyaan 1, bukan ciri-ciri tumbuhan paku. Yang kedua, bukan ciri-ciri tumbuhan paku. Yang ketiga, bukan manfaat tumbuhan paku. Nanti ditulis di buku tugas. Nanti sampulnya siapa yo? Nanti buku tugasnya dikasih sampul warna biru karena kemarin kelas sebelah dikasih warna hijau biar nggak ketuker nanti, biar Bapak mudah dalam menilainya itu. Nah itu mungkin sudah selesai pesan dari Bapak. Jadi motivasi dari Bapak yaitu kalian tetap semangat dalam menghadapi sekolah ini. Kalian sudah kelas 10, kalian sudah dewasa, harus berpikir panjang gitu. Jadi intinya kalian jangan malas dalam sekolah. Ingat ya, banyak orang di luar sana yang dia ingin sekali sekolah tapi belum bisa sekolah, mungkin karena faktor biaya. Jangan kalian juga sampai saat ini bisa bertahan sampai kelas 10. Semoga kedepannya kalian bisa lulus dengan cepat ya, bisa lulus dengan mendapatkan nilai ujian nasional yang bagus. Terus kalian harus semangat ya. Jadi setelah Bapak jelaskan ini di rumah nanti bisa belajar terlebih dahulu. Jadi kalian sudah besar, kalian sudah kelas 10 SMA, kelas 1 SMA, umur kalian sekitar 15 tahun, yang 16 tahun. Jadi kalian sudah berpikir, jadi kalian itu harus belajar. Jadi kalian tidak usah menunggu disuruh orang tua untuk belajar. Jadi kalian belajar terlebih dahulu. Pokoknya kalau ada PR itu dikerjakan dulu. Bapak pada saat ada PR Bapak senang sekali, benar senang. Jadi pada saat sekolah dulu kak nggak ada PR, waduh, saya berangkat tuh nggak ada PR, jadinya kayak gimana gitu. Pokoknya kalau ada PR wah seneng. Pokoknya PR seperti biar banyak pas 3 itu PR tentang tumbuhan paku, wah senang lah. Dulu saya juga pernah ya dikasih tugas tugas seperti menggambar tumbuhan paku. Gambarnya cari internet, kasih keterangan di print, saya kasih keterangan. Jadi Bapak senang. Jadi dulu kalau Bapak ditanya, wah tugas saya senang, lu pokoknya senang. Walaupun cara berpikir mungkin orang berbeda-beda. Kadang-kadang dulu teman saya kalau dikasih tugas malah kadang-kadang aduh tugas terus gitu. Padahal saya senang kalau dikasih tugas itu, saya senang kalau dikasih tugas itu. Apalagi tugasnya yang tentang biologi itu, wah saya senang ya. Dulu juga ada tugas paku ya, senang. Intinya kalian kalau dikasih tugas dari Bapak Ibu guru, kerjakan. Pokoknya jangan sampai kalian tidak mengerjakan. Kalian ingat kesempatan tidak datang 2 kali. Jadi nanti kalau nilai kalian jelek, kalian mau memperbaiki juga kesulitan juga mau memperbaiki. Pokoknya tetap semangat dan PR Bapak juga tadi dikerjakan. Sekian dari Bapak. Apabila terdapat kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila kalian punya salah dengan Bapak, kalian sudah saya maafkan sebelum kalian minta maaf. Bukan baik kan, itu dibuat baik saja lah itu. Sekian dari saya, nanti dikumpulkan ya, ingat dikumpulkan. Sekian dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.